Halo adik-adik, apa kabar? Mari kita belajar lagi tentang kimia. Kali ini kita akan membahas korosi. Ini materi kelas 3 setelah sel Volta ya. Karena proses perkorosian itu adalah reaksi spontan. Apa itu karat? Apa itu korosi? Mari kita bahas satu persatu. Korosi atau karat itu adalah oksidasi logam. Banyak logam mengalami oksidasi. Tetapi yang banyak dibahas adalah oksidasi besi. Kenapa? Karena oksidasi besi itu merugikan. Besi itu banyak digunakan, tetapi ternyata proses korosinya itu membuat dia menjadi rapuh. Tidak seperti kalau aluminium, dia mengalami korosi, malah korosinya melapisi permukaannya. Jadi dia jadi tambah kuat. Tapi tidak begitu untuk korosi pada besi. Oksidasi besi dipengaruhi oleh air dan udara. Air, H2O, dan udara, O2. O2 saja, walaupun udara itu ada banyak ya. Jadi yang pengaruh itu O2. Bagaimana proses terjadinya oksidasi besi atau proses korosi besi? Kalau kita gambar ya. Ini besinya. Batangan besi lah kita bilang gitu ya. Batangan besi ini, terus di permukaannya ada air, tetesan air ya, kemudian ada udara dong pastinya, O2. Nah, katode dan anode itu ada di batangan besi yang sama. Apa itu katode, apa itu anode? Adik lihat dulu video tentang sel Volta ya. Ada yang negatif, ada yang positifnya itu di tempat yang sama. Kalau yang negatif itu anode, positif itu katode. Di anode itulah terjadi reaksi oksidasi. Kalau adik sudah tonton video sel Volta, pas karet anoks, katode reduksi, anode oksidasi. Ini reduksi. Siapa yang mengalami oksidasi? Siapa yang mengalami reduksi? Ya, yang mengalami oksidasinya itu logamnya, karena kita bahasnya kan oksidasi besi, berarti besinya yang mengalami oksidasi. Fe, dia teroksidasi menjadi Fe2+, melepaskan 2 elektron. Kemudian Fe2+ itu teroksidasi lagi menjadi Fe3+, melepas 1 elektron lagi. Apa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi itu adalah oksigen. O2 dia mengalami reduksi menjadi OH- dan air juga. Kalau kita setarakan, jadi 2, ini jadi 4, dan di sini ditambah 4 elektron. Air itu fungsinya apa? Air itu tempat ionnya. Jadi ketika ini terbentuk dan ini terbentuk, atau ini juga tadi ya, sebelumnya kan terbentuk Fe2 ini ada di sini, di larutan ini, OH-, kemudian Fe3+, Fe2+ juga di sana, tapi yang akan bereaksi nanti kan Fe3+-nya. Nah, ketika mereka bergabung, bagaimana membentuk karat? Fe3+ itu bereaksi dengan OH- menjadi FeOH 3 kali. Jadi ini 3 ya. Nah, FeOH 3 kali inilah yang berubah lagi menjadi Fe2O3 dan mengikat H2O. H2O, dan inilah karat atau korosi. Karat besi. Itu karat besi. Dan inilah yang membuat besi itu berlubang. Karena ketika terbentuk dia akan ngambil ke dalam terus. Jadi ke dalam. Nah, inilah yang menyebabkan dia rapuh. Besi yang dari padat ini dalam keadaan solid kemudian dia jadi bermuatan begini, berarti dia kan larut ke sini. Nah, larut ini habis nih di dalam. Inilah yang menyebabkan dia jadi rapuh. Makanya
banyak dibahas tentang pencegahan. Bagaimana caranya kita mencegah karat atau mencegah oksidasi pada besi itu. Bagaimana caranya? Ada 2 metode. Ada cara mekanik. Pencegahan korosi itu dasarnya adalah menghindari korosi. Yang pertama itu dengan cara mekanis atau cara mekanik. Cara ini adalah dilakukan dengan menghilangkan atau menghindari O2 dan air. Jadi kan itu penyebabnya korosi kan. Jadi kita hindari itu dengan cara dicat bisa. Jadi kan banyak besi-besi yang dicat kan. Itu untuk menghindari besi kontak langsung dengan udara dan air. Bisa juga dilapisi cat. Dilapisi plastik. Ya, dilapisi plastik misalnya perabotan rak piring gitu, biasanya kan ada besi-besi yang dilapisi plastik yang digunakan untuk rak piring. Yang ketiga, dilumuri oli. Untuk mesin kendaraan gitu misalnya. Atau mesin-mesin yang lainnya biar nggak cepat berkarat. Kadang paku besi itu juga disimpan di dalam paku besi itu juga direndam di dalam minyak tanah. Itu maksudnya apa? Sama, menghindarkan besi dari udara dan air. Nah, untuk cara kedua, dengan cara kimia itu adalah mencegah oksidasi. Jadi oksidasinya yang dicegah. Bagaimana caranya? Dengan cara menghubungkan, cara satu ya, menghubungkan Fe dengan logam N0-nya lebih kecil. Kenapa begitu? Ingat deret volta. Kita sudah bahas deret volta juga di sel volta ya. Kenapa? Karena kalau misalnya N0 potensial reduksi dari logam yang digunakan untuk melindungi besi itu lebih kecil, Fe dengan Mg gitu misalnya ya. Ketika Mg-nya potensial reduksinya lebih besar, jadinya Fe itu akan mengalami reduksi, Mg-nya mengalami oksidasi. Jadi kan dia tidak mengalami korosi. Gitu. Dan lagi satu, itu yang tadi itu digunakan untuk melindungi pipa-pipa yang ditanam dalam air. Pipa besi yang ditanam dalam tanah, dia dihubungkan dengan Mg. Jadi Mg-nya itu yang mengalami oksidasi ini habis secara berkala. Diganti secara berkala. Aman lah Fe yang ada di dalam tanah itu. Cara yang kedua itu adalah melapisi Fe dengan logam yang N0-nya lebih besar. Iya. Maaf ya, anaknya bangun. Melapisi Fe dengan logam N0 lebih besar. Jadi besinya ada di dalam, terus dilapisi dengan yang logamnya lebih besar. Nah ini, misalnya pakai Cu. Ketika kita bandingkan Fe sama Cu itu N0-nya Cu lebih besar.
Jadi Cu di lapisan luarnya itu mengalami reduksi. Tapi kendalanya adalah kalau misalnya ini tergores, habislah di dalam, karena dia memberikan peluang air dan oksigen masuk. Jadi tambah habis dia, tambah cepat habis. Itu kendalanya, makanya ini jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan paling yang pertama tadi, yang menggunakan ini. Nah, menggunakan ini. Ini yang banyak digunakan. Gitu. Ya, begitu. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.